Seorang wanita cantik, pewaris keluarga kaya raya, memutuskan menyamar jadi orang miskin yang kelaparan di jalanan. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus menolong tanpa mengharapkan balasan. Dan di saat terendahnya, justru seorang pemulung lusuh yang datang mengulurkan tangan. Hingga pertemuan itu mengubah hidup keduanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kamar megah berdekorasi mewah, seorang gadis muda bernama Melody duduk termenung. Semua orang tahu betapa kayanya keluarga ini. Pilar marmer, perabot klasik, hingga pelayan pribadi, semua ada. Namun bagi Melody, semua itu terasa kosong. Di usianya yang baru 24 tahun, ia sudah terbiasa dengan kemewahan. Supir pribadi yang selalu siap menjemput, makanan berlimpah dari koki terbaik, hingga pakaian bermerek yang memenuhi lemari. Tapi hari itu, rasa bosan menggigit hatinya. Hidup terlalu mudah, gumamnya sambil memainkan rambut hitam bergelombang miliknya. Sifat jahilnya muncul. Ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sebuah pengalaman yang bisa memberinya sensasi baru. Lalu sebuah ide nakal menyelinap, eksperimen sosial. Melody ingin menyamar sebagai orang miskin. Ia penasaran, masih adakah orang di luar sana yang benar-benar punya hati? Dengan antusias, ia mulai menyiapkan penyamarannya. Dress sederhana berwarna krim ia kusutkan, riasan wajah dihapus, dan rambut dibiarkan berantakan. Dari cermin, wajah cantiknya masih bersinar, tapi kali ini diselimuti kesan lusuh. "Lumayan, aku terlihat seperti wanita tersesat," katanya sambil terkekeh. Keesokan pagi, ia benar-benar menjalankan rencana gilanya. Lokasi yang ia pilih, sebuah toko kecil yang sedang tutup di pinggir jalan sepi. Ia duduk di sana, bersandar dengan perut yang pura-pura ia pegang seolah lapar. Orang-orang yang lewat hanya menatap sekilas. Ada yang melengos, ada yang menunjukkan iba, tapi tak satu pun berhenti. Jam demi jam berlalu. Melody mulai merasakan capek, bahkan lapar sungguhan. Namun rasa penasaran membuatnya tetap bertahan. Hingga akhirnya, suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tinggi kurus muncul. Pakaian lusuh, rambut acak-acakan, wajah kotor, dan di punggungnya tergantung karung besar. Sandal jepitnya hampir putus. Tapi matanya ramah. "Hei, kamu kenapa duduk di sini?" tanyanya, suaranya serak tapi hangat. Melody mendongak, mencoba tetap dalam perannya. "Aku lapar," jawabnya pelan sambil menunduk. Pria itu terdiam sejenak, lalu menurunkan karungnya. "Aku Andi. Sini, aku punya roti. Mau?" katanya sambil menyodorkan plastik kecil. Melody terpaku. Seorang pemulung, yang jelas tidak punya apa-apa, justru menawarkan makanan. Tangannya gemetar saat menerima roti coklat itu. Dalam hati ia geli sekaligus terharu. Dia pemulung, tapi masih mau berbagi. Batinnya, "Terima kasih," bisiknya, berpura-pura lahap menggigit roti sederhana itu. Padahal, di rumah ia bisa makan apapun yang ia mau. Tapi anehnya, roti ini terasa berbeda. Ada kehangatan yang selama ini jarang ia rasakan. Andi ikut duduk di sampingnya, menurunkan karung lusuhnya. Ia meneguk air dari botol plastik murahan. "Kamu dari mana? Kok sendirian di sini?" tanyanya. Melody menahan senyum jahil, mencoba terdengar meyakinkan. "Aku sudah lama gak makan, gak punya rumah juga," katanya lirih. Mata Andi menatapnya penuh iba. "Kasihan banget kamu, masih muda, cantik lagi. Harusnya gak hidup begini." Ucapan tulus itu membuat Melody salah tingkah. Ia terbiasa dipuji di pesta mewah, tapi kali ini berbeda. Pujian itu datang dari seorang pemulung dengan pakaian kotor. Rasanya aneh. "Namamu siapa?" tanya Melody cepat, mencoba menutupi rasa canggung. "Andi," jawabnya sambil tersenyum. "Aku biasanya ngumpulin botol sama kardus. Hidup seadanya lah." Kamu?" Melody sempat terdiam.
Ia harus jaga penyamarannya. Melody, jawabnya singkat, pura-pura malu. Nama bagus, sahut Andi. Kalau kamu mau, ikut aku aja. Di belakang ada tempat agak teduh, biar nggak kepanasan di sini. Melody terkejut. Ia tak menyangka pria asing ini begitu perhatian. Ia ragu sebentar, tapi demi eksperimennya, ia mengangguk. Baik, katanya pelan. Mereka berjalan berdua menuju belakang deretan ruko kosong. Ada sebuah bangku kayu reot di sana, teduh meski sederhana. Duduklah, ujar Andi sambil menepuk celananya yang lusuh. Melody menuruti, menyandarkan punggungnya pada dinding. Dalam hati ia geli sendiri. Aku anak orang kaya, sekarang duduk di tempat seperti ini. Benar-benar kocak, batinnya. Tapi ia juga mulai penasaran dengan pria ini. Senyum Andi sederhana, tapi terasa tulus. Andi mengeluarkan barang-barang kecil dari kantong celananya, korek api plastik, botol bekas, dan recehan. Semua itu tampak kontras dengan dunia Melody yang penuh perhiasan dan gadget mewah. Kamu beneran gak punya tempat tinggal? Tanya Andi lagi. Melody menampilkan wajah sendu. Iya, aku cuma tersesat. Hidup begini, gak ada yang peduli. Andi menarik napas panjang. Hidup memang gak adil, tapi jangan putus asa. Aku pun pemulung, tapi ya, hidup harus jalan terus. Kalimat sederhana itu membuat Melody terdiam. Biasanya, ia hanya mendengar keluhan teman-temannya tentang tas bermerek baru atau liburan ke luar negeri. Tapi kali ini, ia mendengar keluhan yang nyata, jujur, tentang kehidupan yang keras. Dan tanpa sadar, penyamaran ini mulai menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Aku salut sama kamu, ucap Melody pelan. Andi tersenyum kecil. Kalau kita saling bantu, hidup jadi lebih ringan. Kamu butuh makan besok? Aku bisa cariin lagi. Melody tertegun. Pria ini benar-benar tulus. Padahal mereka bahkan baru bertemu. Hatinya mulai terusik, tapi ia cepat-cepat mengingat misinya. Dalam pikirannya sudah terbayang, jika Andi terus menolongnya, ia akan memberi kejutan besar. 10 juta rupiah. Bayangan itu membuat bibirnya tersungging samar. Andi melirik heran. Kenapa senyum? Ah, enggak, cuma terharu, jawab Melody cepat. Hari itu, ia pulang dengan hati campur aduk. Setelah berjam-jam menyamar, ia akhirnya kembali ke rumah megahnya dengan supir pribadi. Tapi sepanjang perjalanan, pikirannya terus melayang pada sosok Andi. Kenapa dia mau repot-repot nolong aku? Padahal jelas-jelas dia sendiri susah. Gumamnya, sambil membuka kulkas yang penuh makanan mahal. Ia menggigit stroberi segar, tapi entah kenapa rasanya hambar. Justru ingatan tentang roti coklat pemberian Andi terasa lebih manis. Lebih membekas. Malam itu Melody gelisah. Tidur tak nyenyak. Pikirannya dipenuhi wajah polos Andi dan kata-kata tulusnya. Ia terbiasa dengan pesta, fashion, dan belanja. Tapi kini, kehangatan sederhana itu justru menempati ruang di hatinya. Aku harus ketemu dia lagi, batinnya. Esok paginya, Melody kembali mengenakan dress lusuh warna krim. Rambut ia biarkan acak. Wajah tanpa make up. Ia ingin melanjutkan eksperimennya. Seperti sebelumnya, ia duduk di tempat yang sama, berpura-pura kelaparan. Tak lama, langkah kaki yang familiar terdengar. Andi muncul, memikul karung besarnya. Wajahnya langsung cerah melihat Melody. Hei, kamu balik lagi, serunya. Melody pura-pura lemah. Iya, aku nggak tahu harus kemana. Tanpa banyak bicara, Andi mengeluarkan nasi bungkus dari kantong plastik. Aku tadi sengaja beli lebih, buat kamu. Makanlah. Melody terpaku. Dadanya tiba-tiba penuh rasa bersalah. Eksperimen sosial ini, yang awalnya hanya iseng, kini terasa bukan main-main lagi. Andi benar-benar berkorban untuknya. Kamu baik banget, Andi, ucapnya, hampir bergetar. Andi terkekeh. Biasa aja. Hidup itu, kalau bisa nolong orang ya nolong.
Nggak usah mikirin imbalan. Kalimat itu menghantam hati Melody. Ia sadar, niatnya sejak awal hanyalah memberi imbalan berupa uang. Tapi Andi menolong dengan ketulusan, tanpa pamrih. Hari ketiga, Melody kembali ke tempat biasa. Ia makin terbiasa duduk di jalan berdebu, hanya untuk menunggu Andi lewat dengan karungnya. Dan benar saja, pria itu muncul lagi. Senyumnya lelah, tapi tetap hangat. "Pagi, Mel," sapa Andi. Kini ia mulai terbiasa memanggil Melody dengan singkat. "Udah sarapan?" Melody menggeleng, pura-pura lesu. Padahal tadi pagi ia sempat menikmati roti panggang di rumah. Andi lalu mengeluarkan sebungkus gorengan dari plastik. "Ini, makan." Melody menatapnya lama. "Andi, kenapa sih kamu baik banget sama aku? Kamu sendiri aja susah, tapi masih mikirin orang lain." Andi terdiam sebentar, lalu tersenyum samar. "Kalau aku cerita, mungkin kamu nggak percaya." Melody mencondongkan tubuh, matanya berbinar penasaran. "Coba aja." Andi menghela napas, menatap jalanan kosong. "Aku sebenarnya nggak selalu jadi pemulung. Dulu hidupku lumayan enak. Tapi aku milih hidup sederhana begini. Anggap aja aku lagi belajar ngerti rasanya jadi orang kecil. Karena kalau kita selalu hidup nyaman, kita bisa lupa gimana susahnya orang lain." Kata-kata itu membuat Melody tercekat. Rasanya seperti bercermin. Bukankah itu juga yang sedang ia lakukan sekarang? Berarti kamu pura-pura jadi pemulung? Melody nekat bertanya. Andi tertawa kecil. "Bisa dibilang begitu. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya." Melody pura-pura terkejut, padahal jantungnya berdegup kencang. Ia tak menyangka pria ini juga sedang bersandiwara. Sama sepertinya. Bedanya, Andi belum tahu bahwa dirinya pun bukan orang miskin. "Rahasia kita masing-masing," gumam Melody lirih, menunduk sambil menahan senyum. Hari berikutnya, Melody kembali dengan semangat yang berbeda. Jika awalnya hanya ingin bermain-main, kini ada rasa penasaran yang tumbuh terhadap Andi. Ia duduk menunggu, hatinya berdebar setiap kali mendengar langkah kaki mendekat. Dan benar saja, Andi datang lagi, dengan senyum lelah, tapi selalu tulus. "Melody, aku kira kamu gak balik lagi," ucap Andi sambil menurunkan karung lusuhnya. Melody tersenyum malu, menunduk pelan. "Aku suka ngobrol sama kamu," jawabnya lirih. Sifat manjanya yang asli perlahan muncul, meski ia masih menjaga perannya sebagai wanita miskin. Andi tertawa kecil. "Wah, berarti aku lumayan menghibur, ya?" Ia lalu duduk di samping Melody, bercerita tentang kesehariannya, mencari botol plastik, menawar ke pengepul, bahkan dimarahi orang karena dianggap mengotori jalan. Melody mendengarkan dengan seksama. Anehnya, ia tidak merasa jijik atau bosan. Justru ia merasa nyaman. Sesekali ia tertawa mendengar candaan sederhana Andi. "Kamu beda dari orang lain, Andi," kata Melody tiba-tiba. "Kamu bisa bikin aku lupa sama masalah." Andi menoleh, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu juga beda, Mel. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku pengen terus ketemu kamu." Suasana mendadak hening. Wajah Melody memanas, sementara Andi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Keduanya berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh, meski dalam hati mereka tahu, ada dilema besar di antara kebohongan masing-masing. Melody sadar, semakin lama ia menyamar, semakin sulit baginya mengungkapkan jati diri. Ia bukan wanita miskin, ia adalah putri keluarga kaya raya. Dan di sisi lain, Andi pun menyimpan rahasia. Ia bukan pemulung sungguhan, hanya menyamar untuk alasan yang belum Melody ketahui. Keduanya saling mendekat, tapi sama-sama terikat oleh kebohongan yang cepat atau lambat pasti akan pecah. "Mel," ucap Andi pelan, "kalau kamu percaya sama aku, jangan pernah merasa sendirian." Melody hanya bisa tersenyum tipis, menahan debar di dadanya. Ia tahu, perasaan ini sudah melampaui sekadar eksperimen. Pagi berikutnya,
Melody sudah siap sejak awal. Dress lusuhnya kembali ia kenakan, rambut ia biarkan kusut, wajahnya polos tanpa make up. Namun kali ini, yang membuat jantungnya berdebar bukanlah penyamaran, melainkan keinginan untuk segera bertemu Andi. Tapi ada yang berbeda hari itu. Saat ia duduk di tempat biasa, sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh darinya. Dari dalam, keluar seorang sopir keluarga yang sudah lama bekerja di rumahnya. "Non Melody." Suara sopir itu nyaris berteriak. Melody panik. Ia buru-buru menunduk, pura-pura tidak mendengar. Keringat dingin mulai bercucuran. Jika identitasnya terbongkar di depan umum, semua eksperimennya akan hancur. Termasuk hubungannya dengan Andi. Untung saja, sebelum sopir itu mendekat lebih jauh, Andi muncul dengan 2 bungkus nasi di tangannya. "Mel, ini aku bawain lagi," katanya ceria. Sopir yang tadi melihat langsung kebingungan, lalu buru-buru kembali ke mobil dan pergi. Melody menghela napas lega, hampir saja ketahuan. Andi menatapnya heran. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat banget." "Ah, nggak apa-apa, cuma lagi pusing," jawab Melody terbata. Andi mengangguk pelan, lalu menyodorkan nasi bungkus. "Makan dulu biar sehat." Melody menerima, tapi pikirannya tak tenang. Ia sadar, penyamarannya rapuh, kapan saja bisa terbongkar. Sementara itu, Andi sendiri memperhatikan Melody dengan rasa curiga yang halus. Dari cara bicara, cara duduk, bahkan dari tangannya, terlalu halus untuk seorang gelandangan. Tapi ia memilih diam. "Mel," ucapnya kemudian, "kalau kamu punya rahasia, nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa cerita. Tapi, suatu hari nanti, aku harap kamu percaya sama aku." Jantung Melody berdetak keras. Ia ingin berkata jujur, tapi takut kehilangan Andi. Hari itu, ia kembali duduk menunggu. Angin berhembus pelan, menyapu rambut kusutnya. Ingatan tentang momen nyaris ketahuan kemarin masih membekas. Rasanya seperti berjalan di atas tali tipis. Sekali salah langkah, semuanya terbongkar. Tak lama, Andi muncul dengan langkah cepat. Wajahnya tampak gelisah. Ia menurunkan karungnya agak keras, lalu duduk di samping Melody. "Kamu kenapa? Mukamu tegang?" tanya Melody penasaran. Andi terdiam sejenak. "Tadi aku ketemu teman lama. Dia hampir mengenaliku." "Teman lama?" Melody mengerutkan dahi. Andi menghela napas, lalu tersenyum hambar. "Anggap aja, dulu hidupku beda dari sekarang. Aku nggak mau banyak cerita. Takut kamu nggak percaya." Melody tertegun. Ia merasakan ada retakan dalam topeng Andi. Sama seperti dirinya. Pria itu jelas menyembunyikan sesuatu. Mereka terdiam beberapa saat, hanya ditemani suara kendaraan lewat di jalan utama. Melody memperhatikan Andi. Meski bajunya lusuh, cara duduknya rapi. Cara bicaranya pun teratur, terlalu teratur untuk seorang pemulung. "Andi," Melody memberanikan diri. "Kamu beneran pemulung, kan?" Pertanyaan itu membuat Andi tersentak. Ia menoleh cepat, lalu tertawa canggung. "Ya ampun, masa aku pura-pura? Kamu lihat sendiri aku bawa karung tiap hari." Tapi, Melody menatap tangannya. Tangannya nggak kasar. Beda sama pemulung lain. Andi terdiam, seolah tak siap dengan pengamatan tajam itu. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk membuka plastik makanan yang dibawanya. "Aku cuma beruntung aja, jarang kerja berat," jawabnya singkat. Melody tidak memaksa. Namun, hatinya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Aneh memang, justru karena rahasia itu, ia merasa semakin dekat dengan Andi. Mungkin karena mereka sama-sama hidup di balik topeng. "Kalau kamu punya masa lalu, aku nggak peduli, Andi," ucap Melody tiba-tiba. "Yang aku tahu, kamu baik sama aku." Mata Andi bergetar, ada rasa bersalah yang dalam, bercampur kelegaan. "Terima kasih, Mel," bisiknya pelan. Hari itu, Melody datang agak terlambat.
Ia baru pulang dari acara keluarga, tapi lupa, masih ada kalung emas kecil yang menggantung di lehernya. Saat tiba di tempat biasa, Andi sudah menunggu. Senyum hangatnya langsung merekah. "Aku kira kamu gak datang," katanya riang. Melody tersenyum canggung, lalu duduk di sampingnya. Tapi mata tajam Andi menangkap sesuatu, kilau emas di leher gadis itu. "Mel," suaranya berubah rendah, penuh tekanan. "Itu kalung emas, kan?" Wajah Melody langsung panik. "Ah, bukan, ini cuma..." Andi memotong cepat. "Aku pemulung, Mel. Tiap hari lihat logam, perhiasan. Aku tahu mana asli, mana palsu. Itu emas." Suasana mendadak tegang. Melody membeku, jantungnya berdegup kencang. "Kamu sebenarnya siapa?" tanya Andi dingin. Melody tercekat. Topengnya runtuh. Aku nggak miskin," bisiknya akhirnya. "Aku anak orang kaya. Aku cuma iseng. Pengen tahu siapa yang mau nolong orang susah tanpa pamrih." Andi menghela napas panjang, bersandar ke dinding, matanya redup menahan kecewa. "Jadi, semua ini cuma akting, bukan, Bim?" Melody cepat memegang tangannya. "Awalnya iya, tapi setelah kenal kamu, semuanya berubah. Aku sungguh-sungguh." Andi menatap tangan halus yang menggenggamnya. Hatinya kacau. Ia ingin marah, tapi ia pun menyimpan kebohongan. Hanya saja, ia belum siap mengaku. "Aku butuh waktu mikir," ucapnya pelan, lalu menarik tangannya perlahan. Melody terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia takut kehilangan seseorang. Bukan karena harta, tapi karena hati. Sejak pengakuan itu, hubungan mereka jadi canggung. Andi tetap datang, tapi lebih banyak diam. Melody berusaha mendekat, tapi tatapan Andi selalu penuh pertanyaan. Hingga suatu sore, saat mereka duduk di bangku reot itu, sebuah mobil mewah berhenti tak jauh. Dari dalam keluar seorang pria paruh baya, berpakaian rapi. Tatapannya lurus pada Andi. "Mas Andi," panggilnya. "Kenapa masih di sini? Semua orang di rumah nyariin." Melody menoleh cepat, matanya melebar. Andi mendesah, wajahnya pasrah. "Ketahuan juga, ya?" katanya lirih. Ia berdiri, menatap Melody dengan mata penuh dilema. "Aku bukan pemulung, Mel. Aku anak dari keluarga kaya juga. Aku menyamar, buat ngerasain hidup sederhana. Biar aku ngerti gimana rasanya susah." Dunia Melody seakan jungkir balik. Selama ini ia pikir hanya dirinya yang bersandiwara. Ternyata, Andi pun sama. "Jadi kamu bohong juga?" suaranya bergetar. Andi mengangguk pelan. "Iya, sama kayak kamu. Aku marah waktu tahu kamu nipu. Tapi sekarang aku sadar, kita berdua sama-sama salah. Sama-sama pakai topeng." Air mata Melody menetes. Ia tertawa kecil di sela tangis. "Konyol banget ya, dua orang kaya pura-pura miskin, ketemu di jalan, terus saling peduli." Andi ikut tersenyum lega. Meski absurd, mungkin inilah cara aneh takdir mempertemukan mereka. Mereka terdiam sejenak, lalu sama-sama tertawa getir. Semua kebohongan akhirnya runtuh. Menyisakan kenyataan sederhana, mereka peduli satu sama lain, bukan karena harta, tapi karena hati. Andi menggenggam tangan Melody dengan hangat. "Jadi gimana? Mau kita mulai lagi? Tanpa topeng?" Melody mengangguk sambil tersenyum. "Aku mau, Andi. Asal kali ini, kita jujur." Mobil mewah masih menunggu, tapi keduanya tetap duduk di bangku reot itu. Seperti dua orang biasa. Bedanya, kini tak ada lagi rahasia di antara mereka. Hanya ada dua hati, yang akhirnya saling menemukan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.